Shalom warga kerajaan. Kita memasuki triwulan terakhir daripada 2021. Tidak rasa ya. Ada Christmas lagi, luar biasa. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah pentingnya seorang father dalam kehidupan seseorang. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, Tuhan berkata Israel melakukan dua kejahatan. Pertama, meninggalkan aku, sumber air kehidupan, untuk menggali bagi mereka sendiri kolam, tapi kolam yang bocor. Ya, jadi ada dua kejahatan di sini. Pertama, meninggalkan Tuhan, dan yang kedua adalah yaitu menyediakan bagi diri kita sendiri. I'm a self-made man. Nah, mereka berkata begitu, bukan karena Tuhan. Kapan itu ada seorang anak kita diberkati tanpa dia bekerja. Kok bisa? Oh iya bisa. Ketika dia sakit, maka dia tidak lagi yaitu dia dagang forex ya. Dia cuma membeli, mendadak boom 9798. Dan pada saat itu di rumahnya yang mendadak dia punya rumah bagus, ada satu hiasan apa itu? US dollar yang besar sekali. Dia bilang, Om, ini yang buat saya, Pak, ini yang buat saya jadi kaya. Saya bilang tidak. Oh, lu enggak kerja apa-apa kok. Itu berkat Tuhan. Oke. Tetapi saudara, kita bisa melihat dalam khotbah yang paling sering saya khotbahkan, kan dulu saya penginjil. Sampai sekarang juga masih ya. Yaitu tentang The Prodigal Son. Salah judul sebetulnya. Saya terakhir khotbah The Prodigal Father. Prodigal itu artinya memberikan dengan ekstravagan. Kita lihat di sini ada dua hubungan. Yang pertama itu adalah rebellious relationship. Anak ini pemberontak. Roh apa yang sedang bekerja di dunia? Roh pemberontakan. Dia meninggalkan bapaknya. Abba itu adalah sumber. Dalam hal ini Tuhan adalah Abba. Itulah revelation terhebat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena di tetangga sebelah itu ada 99 nama daripada yang mereka sembah. Tapi tidak ada yang ke 100. Father, Abba, sumber. Sumber air hidup. Bayangkan di rumahnya begitu berlimpah. Dia coba mau jadi bos sendiri ya. Salah satu yang membuat kita rebellious adalah menjadi your own boss. Tidak mau diperintah oleh Tuhan. Di dalam kerajaan pemberontakan itu hukumannya mati. Ya, bukan cuma buruk ya. Kalau di republik kan bisa demo, bisa paling ya dihukum tapi tidak dihukum mati kan. Tetapi di dalam hubungan di sini kita lihat tidak lama lagi timbullah kelaparan hebat di negeri yang jauh itu. Di dalam kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. And God is our Father. Dan sumber air yang hidup, jangan coba-coba menggali bagi kita sendiri. Itulah religion, agama. Nanti saya akan bicarakan yaitu religion relationship. Di sini rebellion. Akibatnya apa daripada rebellion? Baru dia sadar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terhempas ke bawah untuk bisa melihat ke atas. That happened in my life. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Seorang father penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebaikan. Dan karena itu jangan tinggal di dalam rebellious relationship. Engkau ingin makan makanan babi aja tidak diberikan padamu. God is the giver. Tetapi di negeri yang jauh itu, bos yang lain itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Jangan sampai kita meninggalkan rumah Bapa dan menggali bagi kita sendiri, yaitu sumur ataupun kulah yang bocor. Perhatikan keadaanmu. God bless you warga kerajaan. No rebellion. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kami. Dan saat pagi hari ini kembali kami datang untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk terus melekat kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu di dalam tangan-Mu Tuhan kami aman. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami ada di dalam perlindungan yang maha tinggi. Dan kami tahu kasih-Mu itu senantiasa Tuhan meliputi kami semua. Dan saat pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan pesan dan isi hati-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan,
pengurapan-Mu yang ada di dalam kami bekerja, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, kami melakukan firman Tuhan, dan biar hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama katakan amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk bulan November. Bulan depan sudah Desember, dan tanggal 26 kita akan bersama-sama merayakan Natal, dan beberapa hari kemudian kita sudah masuk tahun 2022. Apakah kita sadar bahwa kita hidup di atas bumi ini, waktunya itu semakin berkurang? Waktunya begitu cepat berjalan dan tidak terasa generasi yang dibawa kita, yang dahulunya bayi sekarang sudah mulai menjadi anak-anak. Yang anak-anak sudah mulai menjadi remaja. Remaja menjadi pemuda dan akhirnya dewasa. Baru saja 2 hari yang lalu saya memberkati ada pasangan yang menikah di Surabaya, mereka berkeluarga. Bahkan sudah muncul generasi yang ketiga. Pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah marilah kita pastikan generasi di bawah kita adalah generasi yang takut akan Tuhan. Saya pernah mengikuti beberapa seminar tentang leadership. Selalu ditekankan supaya hidup kita itu harus maksimal. Dan kalau bisa kita mengubah dunia dan menjadi history maker. Menjadi pembuat sejarah. Kemudian saya membaca sebuah quotes, sebuah kutipan dari Ibu Teresa yang berkata, "If you want to change the world, go home and love your family." Artinya apa? Kalau kamu mau merubah dunia, nggak usah jauh-jauh. Pulang ke rumahmu, kasihilah keluargamu. Dan Ibu Teresa menulis kutipan ini berdasarkan kondisi di negara di mana dia melayani di sana, yaitu di India. Dan India merupakan sebuah negara yang sedang berkembang dan masih menganut tradisi patriarki. Laki-laki yang dominan, wanita merupakan second class, sehingga laki-laki itu kecenderungannya dan dengan mudahnya mereka meninggalkan keluarga mereka dan kemudian mencari wanita-wanita lain di sana. Sehingga Ibu Teresa menulis quotes ini. Pulang, jadi pulang memiliki arti secara harfiah betul-betul. Ayo kepala rumah tangga pulang ke rumah masing-masing. Supaya apa? Keluarga bisa dipulihkan. Dan yang kedua, setelah saya renungkan lagi, ternyata saat ini ada kondisi yang berbeda. Ada kepala rumah tangga, mereka tetap di rumah, tetapi sudah tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan keluarga mereka. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes 14 ayat 8, kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Warga kerajaan dunia sekarang ini sedang kehilangan figur Bapa. Fatherless world. Dan mereka perlu Bapa agar supaya bisa dipulihkan. Saat pagi hari ini saya akan share firman Tuhan dengan judul Saving Our Next Generation. Artinya apa? Menyelamatkan generasi kita yang selanjutnya. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang menyelamatkan generasi yang selanjutnya? To be a functional father. Menjadi seorang ayah, seorang bapa yang berfungsi. Warga kerajaan, sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita akan melihat di dalam Lukas 1 ayat 17, di sana dikatakan, next.
Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi dia atau baginya. Warga kerajaan, kuasa Elia itu sangat penting. Sebab musuh kuasa Elia adalah roh Isabel. Sebel, betul. Iya. Dan cara kerja dari roh Isabel itu, dia akan menghancurkan, dia akan menyerang pria dan wanita. Cara kerjanya itu begini, dia membuat wanita-wanita yang terluka, memiliki masa lalu yang buruk di dalam keluarga, pola asuh dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa wanita-wanita yang terluka itu tidak pernah bisa tunduk kepada suaminya. Wanita yang menjadi pemimpin di rumah tangga, istri yang dominan di dalam rumah tangga, yang prianya, yang suaminya cuma nurut, manut, kutuk. Pernah berjumpa dengan rumah tangga yang seperti ini? Saya sangat sering berjumpa dengan keluarga-keluarga atau model rumah tangga yang seperti ini. Suatu saat, ini kejadian di gereja ketika kita masih ibadah di Ciliwung. Ada seorang wanita ketika berada di gereja, karena ada masalah dengan suaminya, dia ambil ini sepatu hak tinggi. Kemudian suaminya itu dilempar di depan jemaat. Loh, sungguh loh ini. Roh Isabel adalah roh yang khusus, spesialisasinya adalah membunuh potensi pria. Dan dia membuat para pria tidak sanggup atau bertumbuh menjadi seorang bapa. Hati-hati sekali. Seharusnya istri kan menjadi eser toh. Menjadi penolong bagi suaminya, supaya suaminya itu sanggup atau bertumbuh menjadi seorang bapa yang baik. Oleh sebab itu, hai para istri, jadilah eser menolong suami supaya mereka bertumbuh menjadi bapa yang baik. Saya bertanya sekarang, pada zaman Elia, siapa raja Israel? Raja Ahab, betul? Tetapi pada saat itu yang memimpin, yang menentukan keputusan siapa? Isabel. Masalahnya contohnya kebun Nabot, siapa yang putuskan? Isabel. Jadi Isabel yang lebih dominan. Sebenarnya Ahab itu harus berfungsi sebagai kepala negara, kepala kerajaan, namanya saja raja. Dia harus menjadi apa? Kepala rumah tangga. Tetapi ia tidak berfungsi sebagai kepala. Tadi Pak Arifin sudah berkata bahwa kepala bapa bahasa aslinya adalah Aba, yang artinya sumber. Kalau sumber itu mengalirkan sesuatu yang baik, mengalirkan air yang baik, maka yang di bawahnya semuanya akan menjadi baik. Pernah ke Coban Rondo, ada air yang bagus, kemudian di bawahnya itu tamanannya bagus-bagus semua, subur-subur. Tetapi bayangkan kalau air itu mengandung toksit, mengandung racun, maka segala sesuatu yang hidup di bawahnya itu akan menjadi mati semua. Hai bapak-bapak, dengarkan baik-baik. Engkau adalah sumber, tetapi roh Isabel tidak pernah senang dengan bapak-bapak, tidak senang dengan para pria. Dan dia berusaha untuk membunuh potensi pria, membunuh potensi bapak, supaya tidak ada bapa di atas bumi ini. Dan ketika dunia ini tidak ada bapa, maka hancurlah dunia ini, maka kutuk itu kan masuk. Karena fatherlessness, ketiadaan bapa, itu adalah is a curse, adalah kutuk. Coba kita cek, apakah kita bapa yang baik, dan sebaliknya kita bapa yang tidak berfungsi di dalam keluarga. Dan saya sampaikan seperti ini bukan hanya kepada para kepala rumah tangga, tetapi juga para istri yang sebenarnya tugasnya adalah menolong setiap suaminya untuk menjadi bapa yang baik. Ada keluarga yang bapaknya di rumah, ada.
tetapi sama sekali tidak berfungsi. Saya akan cepat jelaskan tentang peran atau fungsi seorang bapa. Sebenarnya peran fungsi bapa itu cuma satu. Perannya adalah mengasihi keluarga. Kita bisa mengasihi keluarga, menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga. Saya tidak perlu jelaskan seperti ini, saya akan berikan contoh saja. Lanjut. Membawa keluarga datang kepada Tuhan. Ini mengasihi keluarga. Lanjut terus. Bisa bantu Jos. Menjadi pelindung. Menjadi penjaga daripada keluarga. Lanjut. Menjadi penyedia kebutuhan di dalam keluarga. Saya cepat saja yang poin-poin ini. Lanjut. Sepertinya tidak berfungsi. Jos bisa bantu. Lanjut. Menjadi pemelihara keluarga. Memberi teladan. Lanjut. Menjadi pendisiplin. Lanjut. Menjadi pengajar. Menjadi penghibur. Menjadi penolong. Mengingatkan. Saya tidak akan jelaskan poin-poin seperti ini. Tetapi peran daripada seorang bapa. Fungsinya adalah mengasihi keluarga. Ini hanya contoh-contoh saja. Yang mengerti katakan amin. Pagi hari ini saya akan membaca dalam Alkitab ada dua macam atau dua tipe bapa dengan karakteristiknya di dalam kitab Ayub dan kitab Ulangan. Perhatikan baik-baik. Ya. Next, Jos. Saya tidak pakai itu lagi. Next. Di dalam Ayub 39 ayat 16 hingga ayat 19 ya, kita akan membaca ayat yang ke-16. Perhatikan baik-baik. Klik. Dengan riang, sayap burung onta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Kalau burung onta itu sudah mulai mengepakkan sayapnya, itu artinya apa? Selidiki saja di Google. Next. Next. Tulis ostrich dance. Artinya apa? Tarian burung onta. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, coba kita perhatikan. The King Ostrich Seduction Dance. Seduction itu artinya apa? Menggoda. Ternyata burung onta itu kalau mengepakkan sayapnya, itu dia punya maksud apa? Menggoda, merayu burung onta betina untuk kawin dengan dia. Itu burung onta. Bapak burung onta itu sukanya cari-cari wanita lain, selingkuh sana, selingkuh sini. Itu burung onta. Lanjut. Ayat yang selanjutnya di sana dikatakan ayat 17. Next. Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Bapa burung onta adalah bapa yang tidak bertanggung jawab. Telurnya yang seharusnya dijaga itu ditinggalkan di dalam pasir yang panas. Lanjut. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Di sini disebutkan bahwa bapa burung onta itu adalah seseorang yang egois. Dia membiarkan anaknya diinjak-injak. Diinjak oleh pornografi, diinjak oleh seks bebas, diinjak oleh narkoba dan segala macam keduniawian. Membiarkan anaknya saja. Lanjut. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Dia adalah orang yang disebut seorang diktator, patriarki, memperlakukan anak tidak dengan penuh kasih sayang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Next. Kami pernah berjumpa dengan seorang laki-laki yang mengalami deviasi seksual. Setelah kami telusuri ternyata masa kecilnya, ayahnya memperlakukannya dengan keras dan kasar, dipukul, bahkan ketika berbuat kesalahan anaknya itu disundut rokok. Ini sungguhan. Dan coba next, ketika hendak disakiti, dia selalu berlindung di belakang ibunya. Setelah menikah, sekarang sudah dewasa,
Sudah menikah 8 tahun, ia sama sekali tidak pernah menyentuh istrinya. Tetapi ia lebih suka kepada yang sesama jenis atau lawan jenis, tetapi usianya yang jauh lebih tua. Usia 60-70, dia suka dengan wanita seperti itu. Kenapa? Karena dari kecil dia merasa aman dengan wanita yang lebih tua. Dan karena faktor masa kecil itu, aman bersama ibunya ketika dia hendak disakiti oleh ayahnya, terjadi deviasi seksual. Jadi bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Apakah kita saat ini menjadi bapak burung onta? Ada satu keluarga lagi. Kami berjumpa dan memiliki 2 anak, sulung dan busu, dua-duanya perempuan. Ayahnya keras, diktator kepada si sulung saja. Karena lebih cantik yang bungsu dan lebih manja yang bungsu. Dan hal itu membuat si sulung itu menjadi sangat terluka. Dan anak yang sulung ini sudah dibawa kemana-mana, termasuk para konselor yang sudah berpengalaman, tetapi tetap tidak ada solusi bagi si sulung itu. Si sulung tetap tidak bisa mengampuni ayahnya. Ini sungguh-sungguh terjadi. Sebenarnya masalah ini sederhana. Dan solusinya itu sangat mudah. Si sulung membutuhkan hati bapa. Itu saja. Sebenarnya seorang ayah, dia butuh seorang ayah yang datang kepada dia kemudian meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya, atas kelalaiannya, kesalahannya, kekerasannya terhadap dia, memberikan pelukan dengan penuh kasih kepada anaknya, dan saya percaya si sulung pasti dipulihkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo jangan kita menjadi bapa burung onta. Next. Dan tipe yang kedua ada di dalam Ulangan 32 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat-ayat ini adalah tentang Tuhan sebagai Bapa ketika ia mendapati Israel. Dan seharusnya ini merupakan role model yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua sebagai Bapa-Bapa yang ada di atas bumi ini. Coba kita perhatikan. Kata yang pertama adalah dikelilinginya. Bapa yang baik adalah Bapa yang memproteksi, melindungi anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua di sini dikatakan diawasi. Diawasi itu dimonitor. Tidak dibiarkan. Tidak ada pembiaran di dalam hati seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Dan yang terakhir dijaga. Dijaga itu berbicara tentang dipelihara. Saya juga mendapatkan banyak bapak-bapak yang seperti bapak seorang Raja Wali. Kemudian ayat 11 di sana dikatakan, Bapa Allah kita yang ada di surga itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Maksud di sini untuk apa? Kita tahu bahwa Raja Wali ketika menetas telurnya, maka akan diberi makan oleh Raja Wali dewasa, baik itu induknya maupun jantannya, ya. Diberi makan dan suatu saat maka burung itu akan menjadi gemuk sekali dan overweight. Nah, ketika melihat seperti itu maka Raja Wali dewasa tidak akan memberi makan lagi kepada anak-anak burung Raja Wali itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sudah kondisi agak kurus, maka dia akan memporak-porandakan sarangnya. Supaya apa? Jangan nyaman di sarang itu. Dan dia akan berusaha supaya mereka itu loncat dari sarang itu, dari tebing yang tinggi ke bawah. Supaya apa? Anak-anak kan gak tahu kalau mereka punya sayap.
Mereka tidak tahu kalau mereka bisa terbang, tetapi Raja Wali akan mendorong dan mereka pertama kali pasti akan ketakutan. Tetapi firman Tuhan katakan sebelum mereka jatuh, maka Raja Wali itu akan datang kepada mereka dan membuka sayapnya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Jadi tidak akan dibiarkan sampai jatuh di tanah, tidak akan. Dan itu akan dilakukan berkali-kali sampai pada akhirnya anak Raja Wali itu bisa merasakan, oh ternyata saya punya sayap, saya bisa terbang. Jadi hal yang kedua, Bapak yang baik bukan cuman mengelilingi, bukan mengawasi, bukan menjaga, tetapi Bapak yang baik itu juga Bapak yang mendidik anak-anaknya. Next. Oke, mungkin ini kurang kelihatan ya. Baik, saya akan bicara tentang keluarga daripada Daud. Kita tahu bahwa kalau kita melihat pada diagram yang ada di depan, kita tahu bahwa Amnon yang warna kuning di bawah itu adalah anak Daud dari istri pertamanya yang bernama Ahinoam. Sedangkan Absalom itu adalah anak yang ketiga dari istrinya Maakah. Jadi Daud punya istri Ahinoam melahirkan Amnon. Kemudian Daud punya istri Maakah dan melahirkan Absalom. Absalom mempunyai adik kandung dari ibu Maakah yaitu Tamar. Dan apa yang terjadi di dalam Alkitab disebutkan bahwa Amnon itu jatuh cinta kepada adik tirinya Tamar. Jatuh cinta dan cinta itu begitu kuat membuat Amnon itu sakit. Kerinduannya sangat-sangat dalam dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, dia dapatkan solusi dari Yonadab. Bagaimana ia bisa ketemu sama Tamar dan kemudian bisa tidur dengan Tamar. Akhirnya nasihat dari Yonadab dia dapatkan, Amnon pura-pura sakit dan meminta izin kepada Daud supaya Daud memberikan izin supaya Tamar boleh tinggal di rumah daripada si Amnon, kemudian membuat kue, ada dua macam kue, dan kemudian membawa kepada Amnon dan diminta supaya yang dulang, yang suapin ya juga Tamar. Dan permintaan Amnon akhirnya dikabulkan Daud. Ya, singkat cerita ketika Tamar sudah selesai memasak, membawa makanan itu masuk ke rumah, masuk ke kamar daripada Amnon, maka diperkosanya Tamar. Sudah tahu cerita tentang Tamar ini? Kita sudah tahu. Next, apa yang terjadi dengan Daud? 2 Samuel 3:13 di sana disebutkan, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah dia. Daud sangat marah karena Amnon memperkosa Tamar. Baik, sampai di sini. Daud sama marah, Alkitab mencatat itu. Tetapi tidak pernah diuraikan apa yang diambil atau tindakannya, termasuk pada ayat-ayat selanjutnya kalau kita perhatikan. Tidak ada tindakan apa-apa karena cuma tertulis Amnon memperkosa Tamar, Daud marah. Seakan-akan kasus ini diputihkan. Seakan-akan kasus ini dipetieskan. Padahal jelas bahwa kasus yang dilakukan Amnon itu adalah hal yang serius. Dan bisa mendapatkan hukuman berat. Bahkan sampai hukuman mati. Mengapa, pertanyaan saya, mengapa Daud bersikap seperti itu? Oke, lanjut. Jawabannya adalah karena dosa atau hawa nafsu zina yang telah pernah dilakukan dengan Batsheba. Jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena apa yang dilakukan Amnon juga pernah dia lakukan. Lanjut. Dan hal itu melemahkan dan merusak kemampuannya untuk mendisiplinkan anak-anaknya dan mengatur rumah tangganya sendiri. Karena kesalahannya, dosanya, dia itu merusak kemampuannya untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Saya pernah ketemu ada seorang ayah yang merokok. Dan anaknya ikut merokok. Ayahnya tidak bisa menegur anaknya yang merokok karena dia sendiri juga merokok.
Lanjut. Hal yang kedua, dosa itu menghancurkan pengaruh moralnya atas orang-orang yang diasuhnya. Yang ketiga, next, itu mengaburkan dirinya dari figur seorang bapa yang baik. Saya katakan ini bukan sebuah penghakiman bagi bapak yang mungkin pernah melakukan hal seperti itu. Next. Itu merupakan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Kita butuh pemulihan. Dan pemulihan itu harus diawali dari keterbukaan. Karena keterbukaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Seharusnya untuk mengembalikan figur seorang bapa yang baik, walaupun sudah melakukan sesuatu yang berdosa, yang bersalah, Daudnya harus terbuka, dan Daud tidak hanya terbuka kepada Tuhan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, tetapi dia harus terbuka kepada anak-anaknya bahwa apa yang telah dia lakukan dengan Batsheba itu adalah hal yang keliru dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Dia harus lakukan itu. Kemudian Daud harus merendahkan hatinya untuk meminta maaf kepada anak-anaknya atas dosa yang telah dilakukan. Dan saya yakin pemulihan itu pasti terjadi walaupun kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Harus seperti itu. Kalau ini enggak, karena dia merasa dia raja, ya sudah saya melakukan dosa, ya sudah saya seperti itu. Padahal kalau mau ada pemulihan maka harus ada sebuah keterbukaan dari Daud. Selanjutnya kita melihat apa yang dilakukan oleh Absalom. Next. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya di dalam 2 Samuel 13 ayat ke-20. Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku diamlah saja. Bukankah ia itu kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu seorang diri. Pertanyaan Absalom di dalam bahasa Indonesia agak vulgar, agak kurang sopan. Ya, saya sudah melihat next terjemahan aslinya. Absalom berkata seperti ini, apakah Amnon kakakmu telah bersama-sama dengan engkau? Jadi begitu halus, mengapa dia menggunakan kalimat yang begitu halus? Absalom itu dengan hati-hati memperlakukan adik perempuannya yang sudah hancur hatinya dengan lembut agar tidak tambah sakit hati. Dan kemudian Absalom berkata, di sana dikatakan, adikku diamlah saja, bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Dan kemudian Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu seorang diri. Absalom itu berusaha untuk menolong Tamar melewati masa sulit. Bisa mengerti di sini? Apakah dia bersama-sama dengan engkau? Sudahlah, kalau itu terjadi, sudah, nggak usah pikirkan perkara itu. Nanti aku yang akan bersama dengan engkau. Kira-kira seperti itu. Jadi Absalom itu berusaha menolong Tamar melewati masa sulit. Dan peran ini seharusnya dilakukan oleh Daud. Tetapi sayangnya itu tidak pernah terjadi. Daud tidak pernah hadir dalam situasi emosional yang kritis itu. Dia tidak pernah hadir. Seharusnya kalau seorang anak dalam kondisi emosional yang sulit, sebagai bapa yang baik, kita harus mendampinginya. Itu tidak pernah terjadi di dalam kehidupan Tamar ketika mengalami masalah. Daud bersama-sama dengan dia. Tidak ada catatan. Daud datang dan mencoba menghibur Tamar seperti yang dilakukan oleh Absalom. Beda dengan Absalom. Absalom datang dan menghibur dia dan tinggal di rumahnya Absalom. Sekarang pertanyaan saya next. Mengapa Raja Daud itu berkarakteristik atau melakukan hal seperti itu? Sebenarnya dia tidak sadar. Coba perhatikan. Mengapa Daud tidak bisa menjadi seorang bapa atau menjadi figur bapa yang baik? Kita akan melihat generasi yang sebelumnya. Siapa tahu ayah daripada Daud
ayah daripada Daud adalah Isai. Dan Isai punya seorang istri yang bernama Nisefet. Tidak ada di dalam Alkitab, tetapi ada di dalam Talmud. Dan di dalam Talmud itu tercatat bahwa suatu saat Isai dan Nisefet, ini papa, mama atau bapak dan ibu daripada Daud. Mereka bertengkar. Dan zaman dahulu kalau bertengkar, maka seorang laki-laki, zaman patriarki, maka mereka mempunyai hak, dalam tanda petik, kebiasaan berdosa, mereka akan mencari wanita pengganti. Jadi, pisah ranjang berarti pisah tenda. Dan dia sudah mendapatkan seorang wanita pengganti, dan malamnya dia menuju tenda itu. Dan ketika masuk ke tenda itu, sebelum masuk ke tenda itu, wanita pengganti itu sudah bisik-bisik sama Nisefet. Karena baik hatinya dia katakan, Nisefet, kamu masuk tendaku. Biar nanti kalau Isai masuk tendaku, dia berjumpa dengan kamu. Dan apa yang terjadi? Betul, malamnya Isai masuk ke tenda itu. Dulu tendanya kan gelap, jadi nggak kelihatan siapa di dalam. Kemudian apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, si Nisefet mengandung. Dan Isai mulai curiga. Jangan-jangan bayi yang dikandung oleh Nisefet itu adalah dari orang lain. Dan dia menuduh Nisefet selingkuh, dan anak yang dikandungnya adalah anak haram. Nah, itu sebabnya Isai itu tidak mengasihi Daud. Ketika dia mengembalakan domba kambing 2 ekor di padang gurun, di padang rumput, dibiarkan, padahal di padang rumput, padang gurun itu banyak binatang buas. Dia membiarkan supaya Daud mengalami celaka karena diterkam oleh binatang-binatang buas. Jadi jahat si Isai itu. Karena dia tidak mendapatkan figur bapa, akhirnya Daud juga melakukan sesuatu atas apa yang diperlakukan oleh ayahnya. Dia menjadi seorang bapa yang begitu pasif. Itu alasannya mengapa Daud tidak bisa menjadi figur bapa yang baik. Karena ia sendiri tidak memiliki figur bapa yang baik dari ayahnya, yaitu Isai. Bisa menangkap sampai di sini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warga kerajaan? Saya mengenal satu keluarga. Next. Suaminya itu suka berjudi. Selain berjudi, dia memiliki wanita simpanan. Jadi kadang pulang, kadang beberapa hari tidak pulang. Dan bapak ini memiliki beberapa anak perempuan. Mau tahu apa yang menjadi dampak daripada apa yang telah dilakukan oleh bapak tersebut yang tidak membapai, tidak memiliki figur seorang bapak yang baik? Saya di sini mencatat bahwa semua anaknya kecewa kepada bapaknya. Tidak bersemangat di dalam sekolah, mereka tidak mau sekolah. Jatuh di dalam pergaulan buruk. Ini sungguh terjadi, terlibat narkoba, seks bebas, bahkan beberapa kali menggugurkan kandungannya. Anak yang lainnya, karena tidak memiliki figur bapak yang baik, beberapa kali mencoba bunuh diri. Mereka memberontak terhadap orang tua. Fatherlessness is a curse. Ketiadaan bapak itu adalah kutuk. Oleh sebab itu, warga kerajaan perhatikan lagi ayat-ayat yang saya sebutkan tadi di dalam kitab Ulangan. Next. Di sana dikatakan, ayo kita menjadi bapa yang betul-betul memproteksi, melindungi anak-anak kita. Yang senantiasa memonitor, mengawasi, tidak membiarkan anak-anak kita memelihara dengan baik dan mendidik mereka. Itu ada kerinduan daripada bapa. Bapa yang baik. Tetapi bagaimana dengan kita seperti Daud tidak memiliki figur yang baik? Kita harus mengenal Bapa kita yang ada di surga. Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang baik, Bapa yang memberikan terbaik bagi anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengenal Bapa kita yang di surga? Karena baru saja kami melayani seorang yang ditinggal oleh papanya dan dia begitu rindu untuk berjumpa dengan kami dan dia telepon kami. Kami datang untuk dia sebagai Bapa. Kasihan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seorang anak merindukan kehadiran Bapa, dan saya katakan, engkau butuh Bapa, Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Warga kerajaan, sebelum saya menutup,
renungan pada saat pagi hari ini. Next. Ini kesaksian pribadi saya. Dari dulu, mama saya itu paling sayang pada anak laki-laki bungsunya, yang sekarang sudah almarhum. Mama saya juga sudah almarhum. Ketika dia sakit stroke, saya dengan istri melayani sekitar 3 tahun. Bayangkan, melayani orang stroke itu tidak mudah. Karena dia lumpuh total. Kalau mau buang air di kamar, bukan di kamar mandi, tetapi di atas ranjang. Mau makan karena kena stroke, saraf untuk menelan. Itu enggak mudah. Dan kadang marah-marah dan lain sebagainya yang membuat kami burn out, terlalu capek. Dan suatu ketika saya bertanya kepada mama. Saya katakan, Mama, karena saya sudah merasa melayani, memperhatikan. Saya bertanya, siapa anak yang paling disayang mama? Dan saya mempunyai satu harapan. Tidak perlu saya yang paling disayang. Saya cuma mau mendengar, mama menyayangi semua anak-anak mama. Itu harapan saya. Tetapi, apa jawaban dari mama? Beliau tetap mengatakan, anak yang paling aku sayang adalah anak bungsu saya. Bapak Ibu bisa mengerti perasaan saya sebagai seorang anak yang sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Sementara anak yang paling disayang tidak pernah ada di rumah. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sementara kita melayani mama dengan baik. Tetapi pikirannya dia tetap mengasihi anak bungsu itu. Kalau saya pribadi tidak pernah mengalami kasih Tuhan, tidak pernah mengalami kasih Bapa di surga, saya akan kepahitan kepada mama saya. Tetapi bersyukur, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, termasuk Papa, seorang yang diktator keras. Tetapi ketika saya berada di Malang, saya mengalami figur Bapa yang di surga, Bapa yang baik. Justru ketika saya mengalami Bapa, hati Bapa surgawi, saya melihat kedua orang tua saya, jatuh hati saya, empati saya untuk berdoa, untuk pergi ke Pontianak melayani mereka, supaya mereka berdua bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak ada kepahitan kalau kita memiliki hati yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pesan pada saat pagi hari ini, bagi para ayah, ayo jadilah ayah atau bapa yang baik, yang berfungsi sebagaimana adanya. Ayah yang betul-betul yang sudah saya sampaikan tadi, ayah yang mengasihi, ayah yang proteksi, ayah yang bapa yang memberikan keamanan kepada anak-anaknya. Dan bagi kita, anak-anak yang tidak memiliki figur bapa, bapa kita yang baik, kita ada di dalam surga. Dan saya percaya setiap daripada kita, ketika kita mengetahui kebenaran ini, kita akan dipulihkan semuanya. Amin. Saya tidak panjangkan renungan pada saat pagi hari ini, tetapi satu kerinduan saya. Ayo, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Baiklah kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ayat yang terakhir di dalam Mazmur 27 ayat 10, di sana dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan nyanyikan lagu yang terakhir tadi, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa,
Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Warga kerajaan, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan saat ini. Pertanyaan pertama adalah, kalau kita seorang bapa, apakah kita sudah menjadi seorang bapa yang berfungsi, menjadi bapa yang berperan di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam keluarga dan rumah tangga kita? Kalau belum, minta belas kasihan dari Bapa di surga untuk memampukan kita. Dan bagi para istri, apakah kita sudah berfungsi menjadi eser, penolong daripada suami, supaya suami-suami kita menjadi bapa yang baik? Dan saat ini, kalau ada anak-anak yang memiliki bapa yang tidak baik, anak-anak yang tidak memiliki figur bapa, saya mau katakan, Bapa yang di surga itu mengasihi engkau. Dia mengasihi engkau. Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi engkau. Dan dia mau engkau masuk, engkau datang ke dalam pelukannya. Dia memelukmu di dalam kasih. Mari kita mengangkat tangan kita mau katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Sungguh-sungguh datang di hadapan Bapa kita, bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan, Bapakku yang baik,
kami punya Bapa seperti Engkau yang sanggup memulihkan. Terima kasih. Ketika Tuhan Yesus hadir, Dia sangat mengerti bahwa kebutuhan terbesar di dunia yang sakit ini adalah Bapa yang baik. Satu ketika beliau mendengar sebuah pertanyaan. Beritahukan kepada kami Bapa itu cukup bagi kami, katanya. Ini adalah kebutuhan dunia kita hari ini. Kita bersyukur Allah kita diperkenalkan oleh Tuhan Yesus sebagai Allah Bapa. Dan ini tidak didapati di kepercayaan atau iman yang lain. Kita satu-satunya yang memanggil beliau sebagai Bapa. Ucapkan syukur ini. Mungkin Bapa kita di bumi ini tidak sempurna. Dan mungkin juga kita bukan Bapa yang sempurna. Tapi kita punya Bapa di surga yang sempurna. Pagi ini kita tahu hatinya dan kita bisa belajar dari beliau. Supaya kita pun boleh menjadi Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang telah Engkau sampaikan pagi ini. Biarlah kami semua baik yang on-site maupun online hari ini memandang Engkau sebagai Bapa dan kami bergerak dari titik ini. Dengan pertolongan Roh Kudus untuk mampu menjadi Bapa yang baik bagi generasi berikutnya. Biarlah dalam generasi ini putus segala kutuk. Biarlah dalam generasi kita ini selesai segala ketidakbaikan. Karena kita warga kerajaan telah dipulihkan menjadi Bapa-Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman ini. Roh Kudus, ada keinginan dalam hati setiap kami. Tapi jujur kadang kami mengakui ada banyak ketidakmampuan. Tapi kami butuh Engkau Roh Kudus pimpin kami semua. Supaya kami bisa menjadi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terlalu ajaib pengertian ini. Tanamkan kepada kami semua masing-masing. Sehingga di seluruh warga kerajaan kami semua berfungsi sebagai sumber yang baik. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pimpin terus kami ke sana. Dan kami akan melihat generasi-generasi yang dipulihkan. Kami akan melihat anak panah yang melesat menuju tujuan Allah. Karena Engkau telah memulihkan kami semua. Berkati hamba-Mu dengan pengungkapan-pengungkapan yang baru. Bukakan terus rahasia firman itu untuk bisa kami terima dan kami laksanakan. Dan kami siap untuk menjadi Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa pagi ini. Ini akan menyembuhkan banyak hati, menyembuhkan banyak kehidupan. Dan pada akhirnya kami semua boleh menghasilkan generasi-generasi kerajaan yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Seperti air hujan yang turun ke atas bumi, dia akan menghasilkan vegetasi baru, kehidupan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat isi hati-Mu dan firman-Mu pagi ini. Sebentar juga Tuhan, kami akan menerima sakramen perjamuan kudus ini bersama-sama dengan saudara-saudara yang
online di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan, kesempatan yang luar biasa kami boleh bersekutu, berkomuni dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami akan mengenang terus, mengingat terus tiap waktu. Membawa kematian-Mu di dalam hidup kami. Dan kami akan menikmati juga kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan laksanakan sebentar sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan urapi kami semua yang melayani, dan Tuhan urapi juga sahabat warga kerajaan yang melaksanakan di rumah masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, sebentar kita akan dilayani. Yang dikasih Tuhan, untuk merespon kebenaran firman Tuhan, biarlah perjamuan kudus pagi ini, baik yang on-site maupun online, kita dedikasikan untuk memulihkan fungsi bapak-bapak kita untuk yang para bapak, untuk para eser, juga dedikasikan lewat perjamuan kudus ini kita mohon dimampukan untuk menjadi eser yang baik. Untuk anak-anak, apapun keadaan orang tuamu, biarlah lewat komuni ini engkau dimampukan juga untuk berdoa buat kedua orang tua kalian, agar mereka berdua benar-benar menjadi bagian dari rancangan Allah untuk membawa hidup kita kepada tujuan ilahi.
Kita dedikasikan bersama-sama perjamuan kudus pagi ini. Yakin masih tetap ada kuasa dalam perjumpaan dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu, pegang roti masing-masing di tangan kanan kita. Kita angkat melebihi kepala kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa tangan kita adalah tubuh Kristus yang dipecahkan? Yang oleh tubuh itu pun kita mendapat bagian dalam penderitaannya, dan oleh penderitaan di tubuh Kristus itu pun kita akan dipulihkan, penyakit kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, pengertian kita akan tugas-tugas sebagai Bapa pun dipulihkan. Yang percaya silakan menikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan ke tangan kanan kita. Kita angkat melebihi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayakah di tangan kita adalah darah Kristus yang suci itu, yang dicurahkan untuk menghapus dosa-dosa kita, menghapus segala kesalahan-kesalahan kita, memulihkan kita kembali. Yang percaya silakan menikmati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan persekutuan dengan Bapa ini. Karena dosa kami jauh dari hadirat-Mu. Dan kami kehilangan fungsi-fungsi utama itu. Tapi syukur kepada Allah. Oleh karena cinta-Mu Tuhan, Kau memberikan Tuhan Yesus. Dan beliau datang ke bumi ini untuk memulihkan hati Bapa kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kembali kepada Bapanya. Dengan demikian menyiapkan suatu jemaat yang layak bagi Engkau. Terima kasih untuk korban-Mu di atas kayu salib. Kami bisa setiap waktu menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang luar biasa ini. Kami memperoleh peluang baru untuk dipulihkan. Kiranya Roh-Mu menolong kami, mengingatkan terus setiap hari bahwa di dalam diri kami sudah ada korban Kristus. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, biar itu selalu kami ingat dan kami bawa. Untuk menjadi kekuatan kami menghadapi hari-hari ini. Untuk melawan segala ketidakbenaran, melawan kuasa kegelapan dan Isabel. Dan kami sendiri mampu menaklukkan segala kelemahan-kelemahan. Terima kasih untuk komuni yang luar biasa. Untuk perjamuan kudus yang luar biasa, Tuhan memberkati baik yang onsite maupun yang online. Terima kasih Tuhan untuk berkat pada pagi hari ini, dan kami terima ini dengan ucapan syukur. Terima kasih, kami akan sebentar juga melanjutkan beberapa poin penting sebelum kami nanti menerima doa berkat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, bersama-sama kita katakan,
Amin.